Puncak amalan, penjelasan Al-Quran, hal wali Allah dan amalannya. Arti kata puncak amalan itu yang diamalkan oleh para wali Allah. Kenapa ini Anda mesti sampaikan? Karena Anda bertanggung jawab untuk bisa diamalkan, walaupun kemarin sudah dibahas, tapi masih tertutup. Sebab apa? Kemarin belum afdol untuk menyampaikannya, karena ada yang belum boleh mendengarkan. Ya. Jadi Anda nggak tuntas. Ya. Jadi sekarang bukan perkara ilmu itu bukan dirahasia ya, bukan dirahasiakan. Tapi pemegang ilmu itu kan harus mempunyai kemampuan secara moral, akhlak dan psikologi. Ya, ibarat kita bawa senjata, kalau kita nggak dididik membawa senjata kan sembarang tembak nantinya. Ya, gitu maksudnya ya. Jadi ini penting. Jadi kalaupun ada jemaah kita kehadirannya hari ini hanya segini, mungkin Allah berkehendak segitu. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ngaji mereka datang, mungkin kehendaknya juga begitu ya. Alhamdulillah, kecuali ada halangan. Ini penting untuk disampaikan karena keikhlasan ngaji itu intinya kan sekarang. Ya, betul. Nah, kita bahas amalan wali Allah. Tentunya kategorinya amalan dan ma'rifatullah. Jadi sudah di luar dari konteks torekot dan tasawuf. Kalau torekot dan tasawuf itu jelas kaitannya melalui wasilah guru. Kalau ma'rifatullah wasilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda selawatnya, nggak sama. Ya, insya Allah bahas hari ini. Dan tidak ada faktor pengijazahan. Kalau ma'rifatullah itu tidak ada faktor pengijazahan. Kecuali amalan-amalan yang sifatnya duniawi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Berdoa gitu. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditalimi dimudahkan segala urusannya dan amalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli robbana takbainana wa baina qaumina bihaqi wa anta khairul fatikin. Amma ba'du. Sadatal masyayikh ulama anal aija ihwan YMA rahimakumullah. Memiliki derajat kewalian ini kan merupakan sesuatu hal yang agung dan bukan sembarangan orang bisa mendudukinya. Akan tetapi bukan berarti kita orang awam tidak bisa menggapainya. Karena kita dilahirkan pasti punya potensi menjadi khalifatullah. Jadi kalau kita bercita-cita, jangan cita-cita surga. Bercita-citalah jadi wali Allah. Karena kita dihidupkan kalau seorang laki-laki pasti khalifatullah. Ya. Karenanya konsep kewalian secara ajaran syariat Islam itu jelas harus dan cocok terutama diamalkan di era sekarang. Ya, akhirul zaman. Jadi bukan kaji yang aneh. Zaman sekarang kan banyak ulama ini yang nggak boleh dikata dalam ceramahnya mengajak umatnya untuk jadi wali. Ya. Pas menerangkan wali mereka umumnya wah
Nggak bisa, wali itu khusus katanya. Oh, amalannya susah. Ya. Untuk mendaftar menjadi kekasih Allah kan boleh. Siapa aja. Wali itu kekasih Allah. Mau antum dicintai Allah kan? Nah, itulah derajat kewalian. Bukan yang aneh. Wali itu aneh sekarang. Compang-camping, diciumin tangannya, wah nggak begitu Pak. Nah, aneh pula nyeleneh. Wali itu zaman sekarang itu logikanya harus cerdas. Ya. Landasannya kan Quran surat Yunus 62. Kita awali dulu, dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula memiliki bersedih hati. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia itu, ya, jadi kekasih Allah. Ingat, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka sebagai wali dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Walaupun dia teraniaya, hati tetap santai. Gitu, ya. Jadi nggak ada rasa kecemasan, takut, nggak makan, terancam. Ya. Itulah sudah tanda wali Allah. Antum mau nggak dikasih gitu? Ya, kan zaman sekarang kan perlu nih. Nanti kalau takut cemas ini dan ini seperti yang tadi, penyakitnya aneh-aneh. Ya, kan susah Pak. Itu sebabnya makna kata wali yang dimaksud kekasih Allah itu ulama sering beda pendapat ya. Kalau ingin mendalami amalan wali itu coba baca bukunya kitab Arisalah Al-Qusyairiyah karangan Imam Abdul Qasim Al-Qusyairi ya. Ya. Silakan aja baca di sana. Tapi kurang lengkap sebetulnya. Pemahaman saya jelas begini, walaupun kemarin udah disebut Ustadz supaya tahu. Kalau kita mengikuti wajan mubalaghah, maknanya adalah superlatif atau sangat, harus. Harus, zaman sekarang harus. Jadi niatkan untuk menjadi wali Allah. Tapi jangan gembar-gembar. Anda tuntut. Koridornya bukan tarekat. Ya, bukan. Bukan ke tasawuf. Koridornya kita langsung kepada Allah meminta menjadi kekasih Allah. Itu koridornya. Ya. Tapi tetap perlu penjelas. Ya. Kalau sudah langsung kepada Allah nggak ada guru, gurunya Allah. Kalau dimaknai kata wali berarti orang yang ketaatannya terus menerus tanpa tercederai maksiat. Karenanya wali itu kan menggunakan wajan fa'il. Nah ini kalau orang-orang yang paham ilmu mubalaghah tahu nih. Dengan makna ma'ful, maf'ul, seperti kata qatil. Maknanya maktul. Dan kata zarih dengan makna majruh. Sehingga makna wali adalah orang-orang yang dilindungi Allah. Kekasih Allah itu pasti dilindungi Allah. Makanya sulit sekali susah. Sulit sekali sakit hati. Ya. Itu berhak diraih. Ya.
dengan penjagaan pemeliharaan Allah secara langgeng dan terus menerus sampai dia akhir hidupnya. Artinya Allah selalu memberinya taufik, hidayah secara bahasa syariat. Itu karena dekat. Dan kita akan dimudahkan membuat ketaatan. Walaupun kita background kita misalnya bukan orang agama. Ini penjelasan ini ada di Quran surat Al-A'raf 196, baca tuh. وما تنقم منا إلا أن آمنا بالله وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أخرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri padamu. Itu ayat berapa? 126. 196. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallat shalihin. Sesungguhnya pelindunganku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan yang melindungi orang-orang saleh. Yakin gak nih? Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Dia melindungi orang-orang yang soleh. Ya. Berarti kita kan? Berarti boleh diambil kan? Jadi dari penjelasan tadi, muncul apa namanya? Kata-kata mahfud. Bukan mahsum. Mahsum Nabi, kita mahfud. Mahfud artinya orang yang dilindungi selalu oleh Allah. Kita bisa buat dosa, tapi pas mau buat dosa dilindungi Allah. Sampai ya? Nah, kalau mashum, perlindungan Allah diberikan kepada Nabi. Tidak mungkin dia punya untuk berbuat dosa. Duduk. Karena langsung ditutup. Kalau kita namanya mahfud. Siapapun juga yang niat kita ingin menjadi kekasih Allah, waliullah, maka insya Allah mudah Allah melindunginya. Duduk kata. Jadi penting untuk zaman sekarang kan. Dan ini tidak di konteks tarekot. Kalau tarekot kan bonceng. Iya kan? Ini langsung kita. Jadi memang itu puncak amalan dong sebut. Ya. Ketentuan fadilah utama menjadi wali Allah. Bisa disebut syarat menjadi wali Allah. Jelas apa? Logika kita, mindset pola berpikir kita. Setuju gak nih? Tadi kan udah jelas tuh. Mindset pola berpikir kita. Kalau mindset kita wali Allah itu berat, amalannya tinggi, susah, memerlukan ini, memerlukan itu, hidup cuhut, tidak boleh memiliki ini, salah nggak? Salah.
Islam tidak mengejarkan. Kalau ada ayat-ayat tadi berarti kita bisa mengamalkannya. Setuju? Setuju ya. Syarat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi wali Allah atau kekasih Allah. Ini sama juga terdapat dalam kitab syaratnya ini. Di kitab kalau ingin mendalaminya, Hidayatul Azkiyah illa Tariqil Auliya. Itu kitabnya. Ini biasanya kitab ini hanya ada pada orang-orang ulama jeger gitu ya. Enggak, kita boleh bacanya kok. Kitab ini menjelaskan tentang tahapan bagi seorang untuk mencapai derajat waliullah. Dalam kitab itu kesimpulannya, sebutannya gini, sering dibahas kok larinya ke tarekat. Bukan, ini amalan diri. Di kitab itu kesimpulannya begini, inna tariku syariatun wa tariqatun wa hakikatun fasmallah ma mistishila. Sesungguhnya jalan untuk menjadi waliullah ada 3. Pertama syariat, kedua tarekat, dan ketiga hakikat. Kalau pernah mengikuti 3 amalan tadi, maka antum harus memasuki makrifat sendiri. Dan dengarkanlah yang menjadi perumpamaannya. Duduk. 3 tahapan tersebut, perumpamaannya, iktibarnya. Ucapannya begini. Fa syariatun kasyafinatin wa tariqatun kalbahri syumma hakikatun jurul qola. Syariat bagaikan perahu. Tarekat seperti lautan. Sedangkan hakikat laksana mutiara yang terdapat dalam lautan. Antum mau pilih jalan mana? Makrifat aja. Ya, gitu. Makanya ada orang motong-motong gitu. Umur kita kan pendek. Antum jalanin 3 tadi. Tarekat harus nongkrong, zikirnya jutaan, bisa ribuan. Syariat harus apal buku. Bukan nggak boleh. Apa salahnya niat minta ditolong kepada Allah? Ya Allah, saya menjadi kekasih Allah, ya Allah. Itu jalan pintasnya. Kalau dia bilang gitu. Jalan pintas yang dibolehkan oleh Islam. Kondisi ini sudah saatnya. Karena kita diberikan oleh Allah umur pendek-pendek. Udahlah, antum besok nggak perlu tarekat, nggak laku antum dong. Iya kan? Dari penjelasan tadi, dari keterangan tadi, ya, syarat ketentuan dasar untuk menjadi waliullah adalah berpegang dengan syariat Rasulullah. Intinya itu. Ya, maka antum kalau ke syariat Rasulullah, naik ke tingkatan berikutnya. Langsung bisa meniti kepada Allah jalannya. Ya. Kalau masih meniti jalan Allah secara guru disebut tarekat. Dari tarekat antum diserahkan untuk menyelam di samudra menemukan hakikat kehambaan kita kepada Allah. Panjang nggak Pak? Panjang. Itu jalur menjadi wali Allah lewat jalur yang disebut Tarekuna hakikatun. Syariatun. Ya, syariat dulu. Kembalinya kalau 3 jalan tadi itu kembalinya ke syariat juga ujungnya. Nah, Andung hanya menjelaskan. Al-Quran menyerunya ada 3 tahapan di Al-Quran. Kalau ingin jadi wali Allah, tahapan pertama disebut melalui jalur ilmu. Apa? Jalur ilmu. Kalau antum berilmu apa aja, terutama Islamnya tidak ditinggalkan, ilmu apa aja, ya, bisa memilahnya yang baik dan buruk, bisa mendekatkan diri juga kepada Allah. Kan begini, barang siapa yang bertambah ilmunya maka bertambah juga rasa takutnya kepada Allah, ya kan gitu. Jadi
Tidak ada lah seorang wali itu yang nggak berilmu ya. Nggak masuk akal ya. Kalau ngomong nyeleneh, ya itu dulu mungkin ya. Pasti memiliki kasanah keilmuan. Di hadis Musnad Ahmad menyebutkan begini. Tuba ayuhal muslimun haqqan inna rabbakum yafta'abwa al-syamawat mimma jayalukum taftaqirun bainal malaikat biqawihim innahum abyadalladin yu'aduana firdu wayantajirun fardalakari. Bahagialah orang-orang Islam termasuk kita. Sesungguhnya Rabbmu membuka pintu langit, membanggakan kamu di antara para malaikat dengan mengucapkan mereka hambaku yang melakukan fardu yang wajib dan menanti kefarduan yang lain. Itu jalan wali. Dari fardu ditunggu ke fardu yang lain. Enggak susah. Ya, tapi berat itu. Setuju nggak tuh? Oh, betul ya. Jadi itulah orang yang dibanggakan oleh Allah. Antum punya niat gini nggak? Ya Allah, hidupku prioritasnya adalah hari ini saya istirahat supaya bisa sholat subuh. Jarang orang niat kayak gitu ya. Ya Allah, saya tidur supaya sehat, supaya besok bisa kerja atau jogging gitu ya. Dunia. Kita dari fardu ke fardu. Jadi prioritas kita bukan kerja. Kerja itu bukan diniatkan. Niatkan kita untuk bisa sholat fardu ke depan. Itu yang dibanggakan Allah, hidup kayak gitu. Yaitu yang dibanggakan Allah adalah umat Islam yang melakukan suatu kefarduan dan menanti kefarduan yang lain. Itu hadis. Itu ajaran Rasulullah. Berat Pak? Enggak ya. Tapi susah loh. Niat kita sering diganggu sama waswis rinas. Hal ini sulit dilakukan kecuali kepada hamba yang mendalami keilmuan, terutama ilmu keagamaan di jalur ilmu itu. Itu jalur ilmu. Contohnya praktek Nabi Ibrahim. Dia sanggup menerangkan argumentasinya, ketauhidannya di masanya. Padahal dia tidak lulusan dari Mesir, Pak. Belum ada, Pak. Karena Nabi Ibrahim kan diterangkan di Al-Quran, Pak. Ilmuwan tinggi itu, karena mengamati. Ya. Al-An'am 83 coba dibaca. Watika hujatuna. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Itu jalur ilmu. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Kita dibutuhkan hanya niat aja. Nggak perlu lulusan HEO. Bukan arti kata menyisihkan akademis, bukan ya.
Apalagi kalau kita akademis dibantu dengan amal makrifat ini. Ya. Sesungguhnya Rohmu maha bijaksana, maha mengetahui. Makanya gua ini kan nggak lulusan gua ini nggak dalamin agama. Mana mungkin gua jadi Allah. Ini. Yang duduk ini nggak lulusan Mesir loh, yang sebelah lulusan Mesir. Ayo. Tapi kalau dijelaskan keterangan ini gimana nih? Nggak. Jadi kita torekok tinggi banget cari guru yang aneh-aneh. Gitu. Nah itu malah sudah buka rahasianya sebenarnya. Kodrat zamannya itu menjadi puncak apa yang disuruh Quran jadi waliullah itu bukan dipersulit Pak, diterangkan di Quran. Ya. Itu heran, banyak ulama sekarang kok nggak ada yang berani ngajak ke jadi wali Allah ya. Pernah dengar nggak Pak terangkan? Misalnya bapak-bapak mulai besok mintalah niatnya bahwa bapak menjadi wali Allah, mungkin diketawain. Contoh seperti Wali Songo. Bapak bisa sampai derajat Wali Songo. Karena berpikir orang sekarang mindsetnya. Kalau jadi wali itu bisa terbang, bisa ngobatin, bukan gitu Pak. Itu bonus. Dan masanya sekarang masa apa Pak? Logika. Jadi hal-hal seperti itu hilang nanti. Ada saatnya pas mendekati umroh, yang logika hilang. Aduh, kembali lagi berputar. Itulah dunia. Coba Nabi Ayub bisa dekat dengan Allah lewat jalur apa? Jadi kekasih Allah. Nabi Ayub diangkat Nabi kok sebelumnya loh, manusia awam loh. Sebelumnya Ayub itu orang manusia awam. Sabar. Sabar kan bisa diangkat jadi wali. Sabar yang gimana? Bukan sabar lado kutu kan? Bisa diangkat jadi wali. Gini, syarat menjadi wali, contoh Nabi Ayub. Sabar atas cobaan yang diberikan Allah. Kata-kata itu kan pendek. Maka antum bisa jadi wali. Nggak yakin ya sudah. Tapi syaratnya sabar atas cobaan yang diberikan Allah. Pas kita menjadi wali, langsung diuji. Dijamin nggak kuat antum. Ayo, gimana? Sabar jangan digampangin ngomong sabar. Iya kan? Ada Ustadz Sodako yang sabar nggak tuh? Katanya udah mendekati wali, diuji. Kita nggak boleh menghujatnya. Berarti dia tidak mendalami perkara Quran itu. Gimana sih sebenarnya tuntunannya menjadi seorang wali? Kalau tanya Nabi Ayub jalurnya apa? Sabar. Kalau Nabi Ibrahim jalurnya apa? Ilmu. Jadi wali Allah. Nabi Ayub sabar, Nabi Ibrahim dengan ilmu. Jadi Ustadz Fauji ini kan ilmu jalurnya. Contohnya Nabi Ibrahim. Tauhidnya dikuatin. Itu ajaran sejarah. Nah kita harus bisa nangkap ke situ. Nabi Ayub asal mulanya diberi kekayaan, diberi kecukupan harta yang melimpah oleh Allah. Tiba-tiba diuji dengan mengambil harta anaknya dan diberinya penyakit kulit. Sabar juga dia, mungkin taat juga, dan diangkat jadi nabi. Nah, sekarang kalian berdoa kepada salah satu jemaah di sini. Gimana? Diangkat menjadi wali, nabi nggak mungkin. Ya, jangan wali nagari. Wali nagari itu gampang lah. Ya, asal ada kepeng kan. Masih berat wali nagari. Wali Allah itu paling gampang loh. Tapi siap nggak diuji? Kalau ngikutin Nabi Ayub. Atas kesabarannya Nabi Ayub akhirnya diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi kekasih Allah. Nah, tanya nih, kemarin udah yang para ngaji udah paham. Gitu. Kalau Nabi Sulaiman lewat jalur mana menjadi wali? Nabi Sulaiman kan kaya terus tuh. Jalurnya Nabi Syukur. Apa? Syukur. Jangan semuanya diikuti.
Antum harus tahu disiplin ilmu itu tauhid. Cocok gua jalur sabar atau jalur syukur? Lihat kondisi kehidupan kita. Ketangkap nggak maksudnya nih? Kalau gua digempur terus sama ini, kok sial banget ya terus. Mungkin jangan-jangan masih jalur sabar nih. Tapi gua kaya terus ya. Lalu lupa nih. Coba pas kaya kita dibukakan sama Allah jalurnya syukur. Insya Allah antum jadi wali. Nabi Sulaiman diberikan harta, pangkat, kedudukan lagi. Justru tambah syukurnya. Ya kan? Sehingga diangkat menjadi nabi dan kekasih Allah. Kita jangan nabinya, kekasih Allahnya. Itu jalur Nabi Sulaiman. Itulah 3 jalur untuk menjadi waliullah secara keterangan mengambil dari Quran. Makanya ada sejarah. Untuk apa diterangi sejarah kalau kita hanya wah. Kok dia ambilnya tongkatnya lah? Bukan gitu. Setuju nggak sama Pak Ustadz nih? Nah, tolong beritahu umat. Jangan yang anehnya dong. 3 jalur tadi udah jelas. Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman. Ilmu, sabar, syukur. Tidak semua wali memiliki kasyaf. Tidak semua wali memiliki karomah. Kasyaf itu tersingkapnya segala hal yang bersifat gaib. Bahasa mudahnya. Pertanyaannya dia nih, apakah syarat mutlak menjadi wali itu sakti dan kasyaf? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nggak diterangkan di Quran maupun hadis. Kalau ada ulama menyebut syarat jadi wali harus sakti, harus kasyaf, luciku itu. Tapi tidak selalu wali itu kasyaf dan sakti ya. Kalaupun ada yang kasyaf dan sakti, itu bonusnya aja sebetulnya ya. Nah, karena ada pembuktian yang dijelaskan karena sayangnya Allah. Ya. Jadi bukan beliau yang bertindak. Kadang-kadang beliau juga bingung, kok bisa kayak gini gitu. Nah. Kalau menerangkan kasyaf sering membahas, kan di belakang-belakang sering bahas kasyaf. Kasyaf itu ada 3 pembagiannya. Akan tetapi kasyaf tadi tidak digolongkan semuanya itu menjadi wali. Yang dipegang kasyaf itu 1 sebagai wali. Pertama, kalau ada orang kasyaf hisi, namanya kasyaf hisi. Terbukanya secara empirik. Empirik itu terbukanya panca indera, namanya kasyaf hisi. Banyak amalan itu, ribuan bukunya itu. Kasyaf terbagi 3. Pertama kasyaf hisi. Kasyaf hisi adalah terbukanya panca indera atau terbukanya secara empirik. Mungkin begini, orang sekarang menyebutnya indigo ya, gitu ya. Nah, itu. Apakah wali harus indigo? Kembali lagi kita interaksi aja. Sebetulnya itu adalah alam khayali atau imajinatif, tapi tidak digolongkan sebagai wali. Tidak ada di wali, ke situ nggak ada. Kasyaf hisi nggak ada. Wali ini kasyafnya hisi, salah tuh orang. Hati-hati jadi ulama. Nah, yang kedua, ada yang disebut kasyaf akli. Terbuka pikirannya, ya. Dia sanggup memikirkan sesuatu yang tidak sanggup dipikirkan orang lain. Bisa menerangkan yang ribuan bab dengan kata-kata pendek.
Itu kasyaf akli. Ya. Pokoknya mampu berbicara hal-hal berat deh. Yang berat tadi mampu ulama itu dijadikan ringan. Apakah ini termasuk wali? Jawabannya tidak. Sampai banyak kan orang, wih ini wali ini. Semua pertanyaan dijawab dengan ringkas dan tegas. Wah, belum tentu wali ya. Nah, ini belum tentu ya. Walaupun sejuta umat pun belum tentu wali. Yang ketiga, itulah kasyafnya para wali. Hanya di sini. Kasyaf apa? Qalbu. Ya. Jadi kasyaf hisi. Kedua, kasyaf akli bukan wali. Yang pasti wali pasti kasyafnya qalbu. Kalau qalbu tersembunyi kan, nggak pernah diungkapkan kan, nggak bisa ngablak ngomong gitu, pasti dia sembunyikan. Tahu-tahu berubah aja. Kasyaf qalbu inilah yang menjadi perangkat kewalian, karena Allah Subhanahu wa taala memandang ke dalam qalbu. Itu Quran. Allah tidak melihat bagusnya pikiran kamu, bagusnya indrawi kamu, bahkan tidak melihat pun Allah tidak dilihat. Tidak bagus kusyuknya kamu, ya, pandai konsentrasi, tapi dilihat kepada hati kamu. Duduk ya. Itu Quran. Jadi kalau ditanya syarat menjadi wali itu biasanya kasyafnya kasyaf apa? Qalbu. Ini ada di Al-Hikam Asy-Syukandari. Di kitab Hikam, Ibnu Athaillah Asy-Syukandari berkata begini. Ini kasyaf qalbu ya. Kasyafnya para wali. Di kitab Hikam berkata bahwa kesaktian bukan tanda dari kesempurnaan kewalian. Tuh. Akan tetapi kesempurnaan yang sebenarnya adalah istiqomah. Antum sholatnya istiqomah, rutin dari fardu ke fardu, tepat waktu, antum sudah berhak disebut wali Allah. Khalifah Allah. Ya. Jadi kesaktian bukan tanda kesempurnaan kewalian, tidak. Itu kata Ibnu Asy-Syukandari. Kesempurnaan kewalian itu ada pada kesempurnaan yang istiqomah, yaitu orang yang selalu melakukan sesuatu meskipun tidak tepat waktu. Kalau nggak bisa tepat waktu, tapi ia menambahnya di waktu-waktu yang lain. Itu betul. Gini, kalau kita sholat asarnya dia tidak tepat waktu, tapi dia sholat asar juga, tapi nggak tepat waktu, dia bantu dengan sholat sunat. Itu istiqomah. Dia merasa bersalah. Itu derajat wali. Pas dengar azan dia berhenti. Pas dia melakukan kegiatan karena lupa, dia lakukan sholat taubat. Itu istiqomah. Itu mereka sudah tanda wali. Semuanya tanda paling bawah aja ya. Ada masalah tenang, tidak gelisah. Ya. Enak kan? Kadang kalau dilarikan ke rezeki, pas kita mau ada. Gampang kan? Nah, itu. Jadi jangan dipersulit. Seorang bisa jadi pakar ibadah, ahli sholat, ahli puasa. Bisa, tetapi jika sudah memperdulikan syariat,
Karena itu harus ditanyakan kemakrifatannya, kewaliannya, ajarannya. Kan bisa pakar ini, pakar dakwah, pakar ini. Tapi kalau kandung tanya, di mana kemakrifatannya? Kemarifatan ini bukan tauhid aja. Ma'rifat itu bagian dari tauhid. Keistiqomahan tadi. Ya. Jadi bertemu wali mana saja kelak, yakinkan ia tidak pernah berkalam mengejek syariat. Itu standar juga. Karena koridor syariat itu orang punya persepsi beda kan. Ya, ada mazhab A, mazhab B, mazhab C, ada aliran di torekot, aliran ini, aliran ini, pasti berbeda. Ya. Karenanya kalau kita mencari kepada faktor ukuran, fikihnya harus fikih Quran. Setuju nggak? Tapi berat. Karena menjabarkan Quran itu kan ada ayat tersembunyi. Ya. Udah deh jadi wali Allah aja niatnya kan. Gitu. Gitu jadinya ya. Ini karena gini, ini kan ngajarin gimana supaya kita nggak ngejar-ngejar ya. Ya. Cuman udah selesai kaji nih. Ya. Orang yang sudah bermakrifatullah menginginkan motivasinya ke derajat khalifatullah atau kewalian, derajat akhirul zaman ya. Jadi ajaran ini ajaran Mahdi sebetulnya. Al-Mahdi khalifatullah. Jangan-jangan antum yang Al-Mahdi. Antum jadi nggak tahu, ya. Pasti dia orang ma'rifatullah dekat dengan Allah dan menjadi kekasih Allah. Yakin jika syariat Islam ialah dasar hidupnya, yakin dia. Tapi kan terkadang ada aja yang mengakui dianya wali atau orang yang dekat sama Allah, tapi perilakunya kebalikannya seperti menjauh dari Allah. Banyak. Contohnya wali Allah itu udah puncak, nggak perlu sholat. Ya. Nah, ini yang duduk pernah diuji sama orang yang ngomong gitu loh. Kalau keluar kalam itu, artinya dia bukan wali. Wali apa Pak? Wali setan. Ma'rifat setan namanya. Bukan ma'rifatullah ya. Ini kemarin udah dong jelaskan ya. Karena takut ada yang ma'rifat setan gitu. Setiap manusia diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk bertakwa kepada Allah. Setuju? Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan namanya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak bisa dipungkiri. Sebagian orang selalu bertanya-tanya apakah amal dan ibadah yang mereka lakukan diterima Allah? Seorang wali Allah itu pasti meyakini bahwa kita diterima. Atau tidak, kalau masih ada pertanyaan begitu, berarti kita harus mengejar ke derajat kewalian amalannya. Tanda amal seorang diterima hanya Allah, satu. Kira-kira apa Pak? Walaupun orang mau hujat, dukun, tetek moyang, dia masuk juga ajarannya. Dia yakin bahwa itu benar. Sebagai umat muslim wajib tahu ya, wajib tahu. Tanda bahwa amal dan ibadah seorang itu telah diterima oleh Allah, wajib tahu. Setuju nggak nih? Wajib tahu ya. Berguru dengan siapa? Wajib tahu. Ini benar. Ini salah. Bagaimana sih dong supaya kita mengetahui jika amal ibadah kita yang kita lakukan diterima Allah? Kalau seorang sholat atau haji atau puasa atau melakukan amal sedekah apa aja bisa mempengaruhi akhlaknya, maka dia sudah mendekati derajat wali. Bisa mempengaruhi akhlaknya. Tadi kan disebut di Yunus, ketahuilah para wali Allah tidak dihinggapi khawatir, sedih. Mereka yang beriman, mereka itu bertakwa.
Jadi tanda amal seorang diterima Allah diketahui lewat perubahan hidup seseorang. Kita berniat menjadi Allah, kita sudah melakukan dari fardu ke fardu dengan istiqomah, tapi kok sudah setahun nggak juga dapat istri, wali Allah. Nah, kira-kira gitu. Kok nggak ada perubahan? Gitu aja. Itu wali nagari namanya. Ini nggak menyinggung ya. Makanya puncakkan motivasi kita ke sana. Amalkan amalan dasarnya dari fardu ke fardu kan gitu. Nah, untuk bisa begitu kan ada doa. Ada permohonan. Makanya untuk menjadi Allah minta tolong kepada Allah. Untuk bisa berdoa kita minta tolong kepada Allah kan gitu. Pertanyaan selanjutnya kita kejar dulu. Gimana sih akhlak atau sifat wali? Jelas kolbunya salim. Kita yang tahu, hatinya bersih. Karena Allah melihat kolbu kan. Nah. Kedua, pasti dermawan di masalah dunia. Itu akhlak seorang wali. Ketiga, kebanyakan ngomongnya benar. Jangan yang susah-susah deh. Kebanyakan. Nah. Maaf Ambo salah. Kebanyakan. Keempat, jelas rendah hati. Kelima, tabah nggak antum seperti Ayub menghadapi masalah, kesulitan hidup. Keenam, bukan karena masalah kita nangis. Menangis di waktu sendirian. 7, hobinya ngasih nasihat kepada sesama manusia. 8, pasti sayang kepada sesama makhluk. Sama makhluk ya. Sampai-sampai ke Gandarwo juga sayang. Gitu. Pokoknya sama makhluk, kan makhluk juga tuh ya. Sayang. Kesembilan, sering bertafakur tentang kebinasaan. Udah gak perlu dijelasin tuh. Itu tanda akhlak wali. 10, selalu mengambil pelajaran dari segala peristiwa. Itulah keterangan dari Nabi, akhlak wali itu begitu. Pertanyaan sekarang, antum sudah sampai mana? Kita sampai mana? Dan kalaupun ada berapa persen? 10 sifat wali itu diterangkan oleh Nabi. Perlu kan kita ketahui di kondisi sekarang. Jadi nggak mungkin lah seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa bisa menjadi seorang wali Allah di dunia. Namun tentu saja hal itu tidak bisa diperoleh secara cuma-cuma kan. Butuh usaha. Tapi bukan arti kata khusus. Yang namanya muslim berhak. Rasulullah SAW memberitahu sebuah zikir yang dapat mengantarkan kita menjadi seorang hamba yang sangat dicintai Allah. Zikir ini langsung diberikan, diwasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau nggak percaya, ini ada di kitab Wasyiatul Mustafa yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Asy-Syarani Al-Ansyari Asy-Syafi'i Asy-Syajali Al-Misri, dikenal Imam Asy-Syarani. Kitabnya Wasyiatul Mustafa. Redaksi matannya begini. Ya Ali, man qala kul yaum kamsyatan wa isrin maratan astaghfirullahaladzim li walidaya wal jama'i muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Sering kita baca tuh kan. Itu amalan. Kataballah min awliyai. Hamba memohon ampun kepada Allah, Zat yang maha agung, atas dosa-dosa hamba dan kedua orang tua hamba serta dosa-dosa semua orang mukmin. Jadi syarat wali nggak ngedoain dirinya, orang lain, orang tua kita, orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Kalau kita mendoakan siapa dulu, Pak? Itu wali nagari kalau ngedoain untuk diri sendiri. Ya, doain aja orang lain. Oh, gua kan belum dapat istri. Doa kita kan untuk dapat istri. Doain orang lain yang belum punya istri. Cuek aja kita. Aneh aja enggak? Memang begitu. Maka Allah mencatat orang tersebut termasuk dalam bagian aulia. Jadi itu doanya sering mendoakan orang lain. Itu amalan. Iya kan? Jadi amalan salah satu dalam kitab yang dikarang oleh Asy'arani adalah sering mendoakan orang lain. Ya, itu satu amalan untuk mencapai sampai derajat kekasih Allah. Yaitu amalannya, tadi kan disebut Astagfirullahaladzim li walidaya wal jama'i muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahaya minum wal amwat. Umumnya ulama mendoa itu untuk apa, Pak? Jangan ada jemaah. Waktu sendirian. Itu udah derajat amalan wali. Itu kitabnya ada, Asy'arani kitab begitu. Dan betul itu dari Rasulullah. Karena ada terah ke sana. Iya kan? Itu yang anu petik. Ternyata amalan mereka begitu. Susah nggak? Nggak zikir 1000, nggak zikir 2000 ya. Wahai Ali, barang siapa membaca setiap hari sebanyak 25 kali. Syarat pokoknya. Untuk membaca ini. 25 kali satu hari. Astagfirullahaladzim li walidaya wal jama'i wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amat. 25 kali. Saya mohon ampun kepada Allah untuk saya, orang tua saya, dan semua orang-orang yang beriman, laki-laki, dan perempuan yang beriman. Kadang Allah itu memberikan kelebihan, keajaiban kepada orang tersebut sebagai wali dengan kemampuan di luar akal pikiran manusia hanya dengan doa tadi. Dan itu kata Nabi. Sampai di sini itu yang pertama ya, amalannya ya. Jadi amalan itu boleh semuanya dirapun, tapi boleh juga nggak dirapun semuanya. Karena ada petunjuk secara hatib, ini yang kita mesti amalkan hari ini. Yang penting kita ambil dulu ilmunya. Salah satu keistimewaannya dari para wali diterangkan oleh Nabi dari Abu Hurairah. Berkata Rasulullah bersabda, langsung sesungguhnya Allah berfirman, begini sabdanya. Keistimewaannya ya, bukan bisa terbang, Pak. Kuluman yuadi wali amri faqad alanati al-harb alaihi laisli taqarib bin qadim ahabah aktari min ibadati ma farada alaihi wa abdi aladi yaktarib mani daiman bi al-nawafil al-syanatuhum qariza al-fardi pasha uhaibu wa ida kuntu qad ahabatu fa anna sami'a aladi yastaqi di musliya samai wa basyara aladi yastaqu min il falfaru ayati wa yadai alati yastaqmuhab fi al darab wa rajullah alati yastaqdimuha fil al masihi ida sya'alani fasyauti bi al taqid wa ida talab mini al himayat fasya'uhamai. Siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Itu firman melalui hadis. Kata Allah,
siapa yang memusuhi waliku, maka aku Allah umumkan perang terhadap orang yang musuhinya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan di atasnya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Perkara-perkara sunnah di luar yang fardu. Makanya tadi fardu ke fardu. Kalau fardu ini nggak tepat maka dia dijemput dengan sunnah. Ditambah. Fardunya nggak boleh ditinggalkan. Itu. Maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya. Yang dia gunakan untuk mendengar. Dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Dan tangannya yang digunakan untuk memukul. Dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jika dia meminta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Kalau ada yang menganggapnya tidak sahih, sikodeng cikui. Itu keterangannya. Kan sering nih memojokkan tasawuf dianggap nggak sahih katanya. Sejarahnya ada, hadisnya sahih. Para habib bisa sampai derajat, jangan dilihat ke nasabnya. Ya, karena ujungnya juga kita ke Nabi Ibrahim. Ya. Ada 3 macam wirid yang tidak pernah terpisah dengan para aulia syolihin. Wiridnya. Tadi amalannya, sekarang wiridnya. Untuk menjadi wali. Jadi ini boleh diamalkan oleh kita di zaman sekarang. Yaitu 100 kali sebelum salat subuh. Kemarin udah kita bahas ya. Nah, kalau ada yang mendengar kemarin diamalin juga ya untuk syariat. Ya. Amalan yang mesti dibaca 100 kali. Enggak berat kok. Kalau kita terbiasa enteng aja 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Aku mohon ampun kepada Allah. Ini disebut istighfarnya para malaikat. Jadi kalau ditanya, malaikat itu istighfarnya itu. Kalau kita astagfirullahaladzim, syariat. Malaikat itu dekat dengan Allah. Amalannya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Pas antum sudah sampai puncak amalan zikir malaikat ini, maka antum tidak sendiri. Itu sudah sampai derajat tadi, terdengar. Walaupun secara indrawi tidak terjangkau. Insya Allah. Yang kedua, 100 kali setelah sholat zuhur. Kemarin udah kita bahas ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bukan tahlil, bukan tarekat, bukan nafi isbat. Ditambah dengan asma al-malikul haqqul mubin. Mungkin banyak yang tahu itu. Tapi amalannya harus tahu berapa? 100. Waktunya harus tahu kapan? Sesudah sholat zuhur. Sudah sholat zuhur. Yang mesti kita baca, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada Rob selain Allah, Rob yang maha benar dan nyata. Karenanya wirid ini Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca kalimat ini akan selamat dijauhkan dari kemiskinan. Berarti terkait dengan rezeki. Dan akan menenangkan serta menyenangkan di alam kubur dari rasa kesepian. Itu dia fadilahnya. Tidak ada niat wali pun dia mengamalkan ini terus menerus, dia dapat itu. Ketiga, sebelum tidur.
Ini biasa diamalkan setelah sholat fardu. Itu syariat, silakan saja. Sebelum tidur, ada wudhu. Setelah baca doa untuk tidur, serahkan kepada Allah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. 34 kali Allahu Akbarnya. 33 kali 3, 99. Tutup dengan Allahu Akbar. Itu wirid waliullah. Menutup dengan kalimat terakhir. Kapan menutupnya? Kalau kita dibangunkan. Kalau kita dibangunkan, pas bangun, insya Allah antum masih boleh mengucapkan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sering dijabarkan, tapi tepat amalannya tidak tahu. Itulah kalimat yang diajarkan oleh Nabi kepada putri tercintanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan juga kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Itu dia. Amalan wirid untuk mendekat menjadi kekasih Allah. Jelas ada rahasia dari wirid itu. Dalam kita melakukan tasbih. Orang kan sering ribut tasbih, subhanallah, bukan. Kapan waktunya kita mengamalkan? Itulah amalan-amalan dari para wali Allah yang harus disampaikan. Kita bahas sedikit lagi sebelum tutup kaji. Secara etimologis, wali Allah adalah lawan kata dari aduwu. Artinya musuh, aduwu. Dan muwallah, lawan katanya dari muhadah, permusuhan. Dengan demikian wali-wali Allah adalah orang yang mendekat dan menolong agama Allah. Allah tidak perlu pertolongan, tapi kita harus tahu. Ya. Itulah yang dicintai oleh Allah. Itu sebabnya Allah berfirman. Ini penjelasan supaya kita lebih ajak pada amalan wali Allah. Ali Imran ayat 3 surat 31 dibaca Iwan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, jika kalian cintai Allah, ikutilah aku, Muhammad. Tadi kan diterangkan, ikuti yang diberikan kepada putrinya, diberikan oleh Ali. Ya, niscaya Allah akan mencintaimu. Itulah wali Allah. Setuju? Makanya juga dan orang enggak, supaya lebih ajak kan. Keterangannya kan ada. Itu Quran. Karenanya ada 4 wirid ya, dan amalan yang tidak pernah terpisah untuk kita. Amalan itu sebaiknya diamalkan. Insya Allah kita bisa disebut aliyus sholihin, waliullah. Kalau zaman akhir umat Muhammad itu kalau udah sampai amalan wirid ini disebut aliyus sholihin, sama dengan waliullah. Diamalkan
setiap hari, insya Allah mudah-mudahan kita pun akan tahu lah. Keterangan kalau ada secara umum, kenapa amalan ini itu kita harus menerangkannya. Waliullah, wali dalam bahasa Arab berarti orang yang dipercaya wakil, pelindung, itu waliullah. Secara umum bisa disebut secara umum itu teman Allah. Secara umum. Jadi kalimat waliullah Al-Quran menjelaskan waliullah itu memiliki arti yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kan gitu. Etimologinya kata wali, lawan dari kata adu, tadi dijelaskan musuh. Dengan demikian wali-wali Allah adalah orang yang menolong agama Allah dari musuh-musuh Allah. Makanya jangan dulu marah kalau ada orang ngambek bener itu kalau dihina agamanya. Dan itu harus jujur. Bener gua marah atau enggak? Bukan karena orang lain kan. Wirid tasbihnya sudah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sudah. Istighfar malaikatnya 100 kali sudah. Tadi kan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, kan? Kemudian yang mesti diamalkan wirid tauhid. Termasuk amalan paling. Ini di malam hari. Setelah tahajud. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ingin tajam ya, sudah tahajud sampai tertidur. Tapi itu jangan diamali. Betul nggak? Karena tertidur antum sudah di tempat yang lain. Jadi antum diisi pikirannya waktu tahajud itu kan itu. Kalau tauhid ini adalah bagi antum yang sudah mengamalkan 4 wirid tadi. Betul ya? Tapi kalau antum mencoba, silakan. Ya. Mudah-mudahan antum bisa balik lagi ke dunia. Kira-kira gitu deh. Nah yang ditakutkan balik ke dunia nanti dia nggak enak di dunia lagi. Nah, jadi maju. Tahu nggak wali maju? Umumnya ngamalan itu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa dia maju? Amalannya tadi. Setelah tahajud itu yang dibaca sampai dia jadi aneh. Karena dia belum kuat dengan dasar 4 wirid tadi. Ini jelasin lah apa adanya. Ada dalil 4 wirid tadi, semua amalan tadi, semua termasuk amalan yang sudah kuat, ya, yang mesti diamalan sudah tahajud. Hadisnya ada semua, tapi belum udah baca, bisa sampai pagi. Nanti dong share aja. Jadi supaya tahu amalan ini ada dasarnya, ada istilah orang sekarang istidlal dalilnya. Ini khusus untuk Ustadz Fauji, karena Ustadz Fauji lebih jelas. Kalau antum nggak apa, taklid tadi nggak apa-apa. Makanya enak jadi orang taklid. Nggak perlu istidlal dalil. Amalan terakhir. Ini mesti dibaca terus-menerus. Tapi harus hafal. Janji ya tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Setuju? Sholawat Nabi. Jadi ila hadrati, bukan ila ruhi. Nabi Yuna Kalifatullah. Jadi bukan al-mahdi. Hadir Nabi menjadi khalifah. Ya. Sampai mudah-mudahan mampu. Tapi boleh diamalkan. Apa dulu? Catat.
Tidak nungser. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli umati Sayyidina Muhammad. Sudah? Kedua, kalau ditanya inilah selawat para wali gitu ya. Selawat para wali ini bukan selawat Habib, bukan selawat tarekat, ya, bukan selawat munjiat, bukan. Itu selawat penemu para habaib, ya. Nah, ini selawat para wali. Pertama, Allahumma firli umati Sayyidina Muhammad. Kedua, Allahumarham ummata, bukan umati, Sayyidina Muhammad. Ketiga, dua udah ya. Yang nyatat, yang dengar tangkap. Allahummatstur ummata Sayyidina Muhammad. Mengulang. Allahummatstur ummata Sayyidina Muhammad. Selanjutnya keempat. Allahumma zubur ummata Sayyidina Muhammad. 5. Allahumma aslih ummata, aslih Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. 6. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Udah berapa tuh? 6 ya. 7. Allahumma ahfad ummata Sayyidina Muhammad. Ahfad ya. Allahumma ahfad ummata Sayyidina Muhammad. 8. Allahumarham. 8 nih. Allahumarham ummata Sayyidina Muhammad. Rahmatan, dilanjut, ammatan ya robbal alamin. Itu keberapa? 8. Allahumarham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya robbal alamin. 9. Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad makfiratan amatan ya robbal alamin. 9 ya. Ulang. Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad makfiratan amatan ya robbal alamin. Terakhir 10. Allahumma farizan ummati Sayyidina Muhammad farazan ajilan ya robbal alamin. Ulang. Allahumma farizan ummati Sayyidina Muhammad farrazan azilan ya robbal alamin. Artinya udah putus tadi. Ulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma tsur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma zbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ahjat ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammadin makfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farizan ummati Sayyidina Muhammadin farajan azilan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutuplah kejelekan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, salamlah kekurangan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, baguskanlah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sejahterakanlah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang melimpah. Wahai Rob semesta alam, ya Allah, ampunilah dosa umat Sayyidina Muhammad SAW dengan ampunan yang melimpah. Wahai Rob semesta alam, ya Allah, lapangkanlah jalan umat Sayyidina Muhammad SAW dengan kelapangan yang meluas. Wahai Rob semesta alam. Kapan diamalkan? Semua amalan wirid ini dulu. Diawali dengan ini dulu. Bila perlu satu wirid, satu salawat wali. Namanya salawat wali. Ya. Salawat wali paling makbul setelah melakukan salawat dalam keadaan hadas. Kapan saja kita berdoa dalam hati, insya Allah makbul. Duduk. Duduk kan nih. Aduh. Habis deh ilmu andong nih. Dan itu ada istilah dalilnya. Semua sahabat diberikan itu. Bagi siapapun yang rutin membaca runut terus wasilah kepada Nabi. Ini wasilahnya kepada Nabi. Ya. Tapi wasilah hudur, hadir. Insya Allah bisa mimpi Pak. Kalau Allah menghendaki. Dan doa-doa para wali setelah sholat fardu tadi sudah ditentukan, setelah sholat malam tadi sudah baik hajat maupun tahajud, maka insya Allah dirinya akan dilimpahi banyak berkah dalam hidupnya. Ya. Dimudahkan segala urusan dunianya, diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Doa para wali Allah ini juga dapat menjadikan seseorang termasuk golongan wali di yaumul kiamah nanti. Enggak di sini aja, loncat juga jadi wali, pemimpin. Itulah doa para wali Allah. Karomah yang paling mustajab. Semoga kita bisa memberikan manfaat kepada semua, ya, bukan kepada diri kita, karena diri kita adalah wali. Diri kita nggak perlu, karena diri kita adalah wali. Yang perlu orang lain. Sampai Pak. Hancur-hancurlah, ibarat lilin. Tahu lilin? Hancur tubuhnya, orang lain tercerahkan. Itulah amalan para wali. Setelah kita mengetahui amalan wirid ini, mudah-mudahan kita tahu bahwa ada keutamaan di dalamnya berupa menjadi kekasih Allah dan pastinya akan menjadikan mudah dalam menghadapi persoalan hidup. Semoga kita sanggup dan bisa diizinkan di telang Allah untuk bisa mengamalkannya, dan wirid zikirnya, doa pilihan para waliullah ini dengan harapan akan menjadi manusia yang diridai Allah, selamat dunia akhirat. Akhirul kalam, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah yang penting Diandung tidak mau banyak cerita, amalkan. Torekot gimana dong? Terserah, mau diterusin mau enggak. Pak Edo Andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.